Insyaallah Idul Fitri kalau 30 hari puasa kita hari Senin. Kalau 29 hari Ahad. Itu tergantung dari sidang isbat pemerintah kita nanti insyaallah akan melihat bulan. Ya, isbat itu terkadang-kadang di tanggal 30 Sya'ban melihat tanggal 1 Ramadan. Isbat yang kedua terkadang-kadang tanggal 30 Ramadan. Okay? Tanggal 30 Ramadan bisa terjadi tanggal 1 Syawal. Okay? Dan begitu juga pemerintah kalau Saudi itu tanggal 1 Zulhijjah untuk menentukan hari Arafah. Ya, itu sangat penting sekali. Okay? Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, sumu li ru'yatih wabkiru li ru'yatih fa in gumma alaikum faqdurulah. Nah, itu sabda Nabi SAW. Kalau sudah nampak tanggal 1 Ramadan, kelihatan bulannya, ya harus kita puasa. Ya, harus puasa. Kan awal hari kita puasa pada tahun ini hari Sabtu. Ya, hari Sabtu yang sudah lewat. Sudah 20 hari. Ya, kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Ya. Alhamdulillah. Kedua kalinya kita tidak lupa juga membaca salat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini selawat yang paling singkat. Singkat. Tapi nilai pahalanya luar biasa. Kalau kita semua di kalangan Nahdlatain ada selawat yang agak panjang, luar biasa keistimewaannya. Itu namanya Salatun Nahdlatain. Biasa kita baca sebelum kita melaksanakan acara. Ya, itu Salatun Nahdlatain. Itu ciri khas Nahdlatul Watan dari guru besar kita dulu. Okay? Dari sejak dulu diawali dengan Salatun Nahdlatain, diakhiri dengan doa pusaka. Okay? Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Nah, itu sebabnya kalau ada jamaah kita luar dari Nahdlatul Watan, nah waktu dia mendengar doa kita, doa pusaka menutup acara kita itu heran. Okay? Dia merasa bengak, takjub. Okay? Itu juga ciri khas daripada Nahdlatul Watan. Dan begitu juga kalau kita mulai pengajian pidato, ya, kita sertakan ya setelah kita membuka acara tersebut, pengajian tersebut dengan ya Islahul ummah. Ya, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri khas para santri-santriwati tulab talibat yang berbahagia. Okay? Hari ini pondok pesantren kita mengadakan pengajian nuzulul Quran. Okay? Turunnya Al-Quran itu arti nuzul. Ya. Nuzul turun itu tentunya dari atas. Ya. Dari atas ke bawah, sehingga Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali tahap dia. Ya. Tahap pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Lauhil Mahfuz. Nah, itu sekaligus 30 juz, 6.666 ayat. Okay. Sekali sudah. Okay. 114 surat. Okay. Mulai dari suratul Fatihah, ya, yang pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama dia Al-Quran itu. Nah, itu sebabnya kalau kita sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah, kurang ayatnya. Berarti kita baca 6 ayat. Ya, kalau mulai dari Alham. Kena Bismillah itu pertama kali ayat Al-Quran. Ya, ayat yang terakhir dalam Al-Quran minal jinnati wan nas, di surat Nas itu kan, itu terakhirnya itu kan. Ada awal, ada akhir biasa itu kan. Ya, ada awalnya, ada juga akhirnya. Okay? Nah, itu sebabnya Nabi SAW setiap kita mengerjakan apa saja, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Barokah. Makan sebelum harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya jangan kita bersama makan dengan syaitan. Ya.
Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, enggak berani dia ikut serta di dalam makanan. Harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Nabi mengatakan tentang Bismillah itu, ya, di dalam hadisnya mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa azlam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Artinya setiap sesuatu kalau tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, ya, fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa azlam. Artinya yang tiga itu qalilul barakah. Sedikit barakahnya. Sehingga Bapak Maulana Syekh menjelaskan di dalam wasiatnya tentang barakah, disebut ya, supaya warga Nahdlatul Wathon kita ingat tentang masalah barakah. Barakah itu tak bisa dibeli dengan emas intan sebesar renjani. Barakah itu rahasia ilahi sirullah, dialamatkan ke insan yang murni, yang ikhlas. Itu arti yang murni. Ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Kan itu lagu perjuangan itu. Apapun coba, jagakan jiwa tetap bersama demi iman dan takwa. Disebut semua baat, semua yang itu ada di wasiat itu kan. Ya, itu keistimewaan Bapak Maulana Syekh. Luar biasa. Okay? Ada di dalam wasiat. Jadi yang ke tahap kedua, Al-Quran ini turun dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya. Sama'id dunya, langit pertama sama'id dunya. Dari Lauhil Mahfuz tahap kedua ila sama'id dunya. Sekaligus. Sama dengan yang pertama itu, sekaligus. Nah, baru tahap ketiga minas sama'id dunya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu munajjaman. Apa arti munajjaman? Ya, sedikit demi sedikit. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Bihasabil waqa'i' wal hawadis. Sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi bersama sahabatnya. Turun ayat menjelaskan hukum, okay? Masalah hukum, ya. Orang mati, orang yang membunuh orang, turun ayat, ditunggu kedatangannya baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukumnya. Ya, itu namanya kisos, okay? Kisos. Itu sebabnya orang-orang barat mengatakan Quran ini hukumnya terlalu ekstrim, terlalu keras katanya. Masa orang membunuh terus dibunuh katanya. Ya, memang itu kan Al-Quran itu. Enggak bisa ditolak hukum Al-Quran itu kan. Enggak boleh kita kasih sayang kepada orang-orang yang berbuat jahat itu kan. Ya, sehingga Al-Quran mengatakan wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah katanya. Jangan kamu kasihan kepada orang yang berbuat yang curang. Ya, yang membunuh orang harus dibunuh. Yang mencuri harus potong tangan. Yang berzina harus direjam. Itu kan luar biasa hukum Al-Quran. Ya, jadi orang barat itu mengatakan terlalu keras hukum Al-Quran ini, tidak sesuai dengan zaman katanya. Ya, itu orang-orang yang kafir. Tapi kita sebagai umat Islam, Masya Allah, bangga kena dengan adanya Al-Quran. Sehingga anak-anak kita, ya, para tulab dan talibat, santri-santriwati, ya, banyak menghafal Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tuan Guru, 900 sekian, ya. Itu semuanya penghafal-penghafal Al-Quran. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Ya. Siapa yang mengharap pertemuannya dengan Tuhan nanti pada hari kiamat, falyukrim ahlallah. Harus menghormati ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat berkomentar bertanya, "Qalu ya Rasulullah, hal lillahi ahlun?" Apakah Tuhan itu mempunyai ahli, keluarga? Qala na'am. Iya, Tuhan itu mempunyai keluarga. Ahlullahu fid dunya alladzina yahfazuna al-Qur'an wa yaqra'una al-Qur'an. Ahli Tuhan di dunia itu orang-orang penghafal Quran, orang-orang yang cinta membaca Al-Quran. Man akramahum akramahullah. Siapa yang menghormati orang menghafal Al-Quran akan dihormati, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya setiap hari selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. A'tahullahul jannah. Nah, balasan pelungguh menghormati orang-orang suka membaca Al-Quran, orang-orang penghafal Al-Quran, terutama setiap pondok pesantren ada namanya tahfizul Quran. Penghafal Al-Quran luar biasa. Ini yang sangat senang, ya, melihat anaknya menghafal Al-Quran, ya, kedua orang tua. Ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu kan senang di kuburan.
Setiap kita membaca Quran, kiriman pahala. Luar biasa dia. Itu sebabnya di hadis Nabi mengatakan, man hafizal Quran ulbisa walidayhi tajan yaumal qiyamah, katanya kan. Siapa menghafal Quran, siapa membaca Quran, akan dipakaikan orang tuanya nanti pada hari kiamat mahkota. Ya, mahkota nanti pada hari kiamat. Jadi orang tua kita mengatakan, min aina hadza ya Rabb? Pahala ini luar biasa. Kok jadi mahkota ini kok tiba-tiba di atas kepala saya dipasang? Ya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Min ibnika wa bintika alladzina yahfazuna al-Qur'an fid dunya. Ini dari anakmu, anak lakimu, anak perempuanmu yang menghafal Al-Qur'an di dunia. Apa kata? Alhamdulillah. Tahu dia bahwa salatnya, ibadahnya di dunia hanya sekedar-kedar. Tapi dengan bantuan anaknya sampai menghafal Al-Qur'an, senang orang tua. Masya Allah. Nah itu sebabnya saat-saat sekarang itu, kalau ada di pondok pesantren tahfizul Quran, jadi orang-orang pegawai negeri ASN itu kan nggak mau dia memasukkan anaknya ke negeri, di pondok pesantren yang menghafal Al-Quran itu. Ya, makanya laris sekali dia. Alhamdulillah. Nah itulah orang itu ingat bahwa pada suatu saat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas bantuan anak-anaknya itu di dalam kubur. Keistimewaan, kebahagiaan didapati di dalam kubur. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu, jadi para tulab dan talibat, santri-santriawati yang menghafal Al-Quran, bangga orang tua kita melihat anaknya itu bisa menghafal Al-Quran. Itu tahap ketiga dari sama'id dunya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu sedikit-sedikit, bukan sekaligus. Selama tahunnya yang turun Al-Quran di 23 tahun, 24 tahun dia. Itu Al-Quran turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya terkadang-kadang Al-Quran itu turunnya di Mekah, turunnya di Madinah, ya, di Mekah. Kalau di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Sehingga kalau kita menentukan ayat Makki dengan Madani itu ada bedanya dia. Kalau Makki turunnya sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, kalau dia turun namanya ayat Makki. Suratul Makkiyah katanya, Suratul Madaniyah katanya. Itu sebabnya di usul tafsir yang sering dibaca oleh para tulab dan talibat itu, ya, Makkiyatun ma hijratin, Makkiyatun ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Ayat Makkiyah itu turunnya sebelum hijrah. Ayat Madani turunnya setelah hijrah. Tapi yang sekalipun turunnya di Mekah kalau setelah hijrah namanya surat Madani. Itu bedanya itu kan. Makkiyatun ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Nah, itu sebabnya kalau waktu ujian umpama para tulab dan taliban, soal ditulis oleh para asatiz, ya, uzkur mal farqu baina suratil madani makki wal madani. Sebut perbedaan surat makki dengan madani. Itu sudah jawabannya seperti tadi itu. Dijawab dengan syair tadi cukup sudah itu. Dijawab dengan syair, qiyatun ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Nah, 100 sudah dapatnya itu kan. Nah, itu terkadang-kadang kalau kita ngaji ilmu usul tafsir, nih itu tentang Al-Qur'an yang turun kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ayat yang turun kepada Nabi terakhir. Biasa kan sudah maklum kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di mana tempatnya turun? Ya, siapa yang bisa? Ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum. Di mana tempatnya turun? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin ada santri. Ya. Di mana tempatnya? Di mana? Di mana? Madinah. Yang tuh. Yang anak-anak kami yang santri. Ini santriawati terus. Mana? Madinah? Mekah? Di mana Mekah tuh? Hah? Di jalan?
Ya. Ya. Akan saya kasih 100.000 untuk kalau bisa menjawab. Ya. Siapa? Mana? Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa jawab. Ya. Kurang jelas. Madinah ya, masih Kompas. Berarti nggak ada yang bisa. Ya. Didengar tuh. Tempatnya turun ayat tersebut di Arafah, namanya di Jabal Rahmah. Sewaktu Nabi ukuf di Arafah di tahun ke-10 masuk 11 waktu Hajjatul Wada itu. Okay? Waktu Hajjatul Wada itu turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, jarak ayat al-yawma baru Nabi meninggal dunia berapa hari dia? Nah, mungkin ada yang bisa. Berapa hari? Ya, 3? Siapa yang bisa? Ya. Kan sering kita ucapkan tuh. Sehari semalam, 2 hari semalam, bukan dia. Jaraknya Nabi SAW meninggal dunia dari ayat al-yawma turun itu selama 90 hari. Kalau 90 hari berapa bulan? 3 bulan. Nah, baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ayat yang paling terakhir turun itu, ya. Nah, kalau ayat terakhir turun setelah al-yawma itu siapa yang bisa kira-kira? Udah saya kasih 100.000 sudah jadi hadiah. Ya, ini 100.000 saya bawa tuh. Ya. Apa? Kurang jelas ya. Jadi ayatnya itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, pertanyaan terakhir, berapa hari beliau baru meninggal kali itu? Ya. Berapa? 9 ayyam, 9 hari dia. Nah, pas dia turun ayat tersebut tuh nangis Nabi itu. Ya, nangis dia. Ya, sedan ya Allah dia. Ya, artinya ayat Quran itu takutlah olehmu kepada satu hari ya turja'una bihi ila Allah, akan dikembalikan kepada Tuhan. Ya, turja'una ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, itu dia. Ini supaya ingat itu ya, sering kita sampaikan kadang-kadang lupa itu kan. Makanya tetap mengamalkan amalan guru besar kita Bapak Maulana Syekh yang biasa kita viralkan itu sampai 37 provinsi, wahabli itu. Wahabli ya wahab wa ilma wa hikmatan walir rizki ya razzaq wa kullim musahila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wabil ilmi ya alim wa kullim musdila. Itu kuat katanya hafalan kita tuh. Dibaca 21 kali, 21 kali. Ditambah dengan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, 21 kali juga. Kuat katanya ingatan kita tuh. Ya, kalau kita tetap mengamalkan amalan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua pada pagi Jumat yang sangat barakah ini untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.